Ini dijelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 102, ayat 103, 104, 105. Nanti di rumah dibaca ya Bunda ya. Insya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kenapa kita masih sering ribut? Karena gak serius dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi coba kita bedah dalam surat Al-Hujurat ayat 10-nya, 11-nya, 12-nya, 13-nya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang beriman itu bersaudara. Ibu dengan teman-temannya, bapak dengan saudaranya, sayang enggak? Benar. Ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil lagi-lagi orang beriman. La yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Orang-orang beriman gak boleh menjelekkan orang lain, merendahkan orang lain. Boleh gak ya Bunda? Jangan. Kalau dia sayang, dia beriman kepada Allah, jangankan manusia. Lihat hewan aja sayang gak? Sayang. Baik, terima kasih. Pemirsa, Anda masih bersama kami dan Menusaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali, yaitu tentang hindari perpecahan. Berbicara tentang perpecahan, tentu saja kita ingin mengetahui apa sesungguhnya penyebab daripada perpecahan. Ustadz Said Kutub akan menjelaskan pada kita. Silakan, Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya'allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita muliakan Al-Ustadz Gurunda yang mulia, Al-Ustadz Dr. Abdul Muta'ali, mata'anallahu fi tuli hayati. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Ustadz Agung mudah-mudahan sehat selalu. Dan juga para jamaah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini di Masjid Ar-Ramlah, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para pemirsa TV One di mana saja berada, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memanggil orang-orang beriman agar mereka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita berpecah belah? Mengapa kita tidak mau bersatu? Karena kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dijelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 102, ayat 103, 104, 105. Nanti di rumah dibaca ya Bunda ya. Insya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kenapa kita masih sering ribut? Karena gak serius dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu datang ke sini tadi dandan dulu gak? Kenapa Bu? Supaya cakep, benar gak Bu?
Tapi pada saat dandan ribut nggak? Semuanya tenang kan? Sekarang nggak mesti dandan lagi Bu kalau datang ke masjid. Mau tahu nggak caranya Bu? Mau aja apa mau banget? Jalan-jalan ke Bekasi. Dah, alhamdulillah. Insya Allah cakep semua yang hadir di sini ya. Ayah bunda mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan main-main. Lakukan apa yang diperintahkan Allah, jauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita untuk bersatu. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Jangan berselisih, jangan bercerai-berai. Siapa yang menyebabkan kita bercerai-berai? Dia adalah setan. Di sini ada setan enggak ayah bunda? Coba lihat kanan kiri mirip enggak? Insya Allah enggak ada. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Kalau ada majlis ilmu, majlis zikir, insya Allah Allah Subhanahu wa taala mengucurkan rahmatnya kepada kita. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyyatumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarallahu fiman indah. Diberkahi oleh Allah, malaikat bersama mereka, dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka yang berzikir, ibadah, baca Quran, mendengarkan Quran. Alhamdulillah. Satu, beriman, tingkatkan ketakwaan, ikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu kita lakukan, jadilah kita menjadi umat yang terbaik. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Mereka yang beruntung siapa sih? Merekalah umat yang terbaik. Kenapa kita menjadi umat yang terbaik? Karena iman, karena Al-Quran, karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan kita bercerai-berai, berselisih, beda pendapat itu biasa. Benar gak ya bunda? Yang masalah itu beda pendapatan. Benar gak? Enggak, mudah-mudahan yang hadir di sini semua rezekinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi coba kita bedah dalam surat Al-Hujurat ayat 10-nya, 11-nya, 12-nya, 13-nya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang beriman itu bersaudara. Ibu dengan teman-temannya, bapak dengan saudaranya sayang enggak? Benar. Bapak-bapak yang di sini sayang enggak dengan istri tetangga? Awak lagi nih, ya. Nah, kita harus saling menyayangi. Untuk siapa ya bunda? Terutama pertama untuk diri. Benar gak bu? Mulai dari diri sendiri. Mulai dari yang kecil. Mulai saat ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri. Kemudian baru keluarga dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jaga keluarga kita. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Sebaik-baik kalian adalah untuk keluarga kalian dan aku adalah orang yang paling baik untuk keluargaku. Terbaik buat suaminya, terbaik buat istrinya, buat anaknya, kemudian lingkungannya. Jangan saling bermusuhan karena kita karena iman, karena Quran, karena mencintai Allah dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutin lagi ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil lagi-lagi orang beriman. La yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Orang-orang beriman enggak boleh menjelekkan orang lain, merendahkan orang lain. Boleh enggak ayah bunda? Jangan. Kalau dia sayang, dia beriman kepada Allah, jangankan manusia. Ngelihat hewan aja sayang enggak? Sayang. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, akhlaknya sangat mulia. Saat melihat kucing lagi tidur di atas karpet, Nabi butuh karpetnya. Apa yang dilakukan? Tidak membangunkan kucingnya tapi dipotong karpetnya. Masya, apalagi manusia. Kita harus menyayangi, harus mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya lagi. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jangan purbasangka, karena sebagian purbasangka itu dosa.
ngomongin orang, jelekin orang biasanya dilakukan oleh bapak-bapak. Kalau ibu-ibu nonton bola, benar gak? Ya Allah, alhamdulillah Ustadz, saya dari pagi sampai zuhur gak ngomongin orang, alhamdulillah. Tidak seperti tetangga di depan rumah ya. Ini lisannya harus terjaga, jangan menyakiti saudara kita. Apa yang menyatukan kita? Karena iman, karena Quran, karena mencintai Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir adalah apa? Bahwa orang Islam, orang beriman bagaikan satu tubuh. Kalau ada yang sakit maka semuanya akan merasakan sakit. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah menguatkan keimanan kita, Allah memberikan ketakwaannya kepada kita. Insya Allah. Selanjutnya kita persilakan kepada Ibu Ibu Erna, baik. Yang akan dijawab oleh Ustadz Said Kutub. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Erna Tamher dari Ketua Perempuan Front Pemuda Muslim Maluku. Izin pertanyaan Pak Ustadz, apakah perang yang terjadi sesama muslim lepas dari syariat Islam? Dan apakah memang begini ajaran Islam membela agama dengan saling membunuh antara umat? Terima kasih. Insya Allah, ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Silakan Ustadz Said Kutub. Ya, antara sesama saudara ini. Baik, ya jadi Masya Allah, tabarakallah, pertanyaannya luar biasa. Jadi kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa darahnya kaum muslimin itu haram ditumpahkan. Kita harus menjaga, menghargai, merendahkan, apalagi mengambil nyawanya, nggak boleh. Apalagi terjadi peperangan dan sebagainya. Kecuali mereka dizolimi oleh orang-orang yang menzoliminya. Sebagaimana di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatikan, walaupun kita sudah melewati bulan Rabiul Awal, di mana bulan Rabiul Awal itu lahirnya, hijrahnya, wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW, namun keteladanan, sifat, akhlak Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah habis sampai akhir zaman. Semakin digali semakin dahsyat itu kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nabi saat perang saja, perhatikan nih, saat perang Uhud, berapa yang dibunuh oleh Nabi Muhammad SAW? Hanya satu orang. Hanya satu orang, itu juga karena orang ini ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya. Maka perbanyaklah kita salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya, begitu dalam. Saat di Taif tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, bukan disambut tapi disambit, justru didoakan oleh Nabi Muhammad agar mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan salam oleh Allah, diabadikan dalam salat kita, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan bukan hanya untuk Nabi Muhammad, tapi juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang aku sayang, yang aku rindukan adalah ikhwani, saudaraku. Siapakah mereka ya Rasul? Bukankah kami ini saudaramu ya Rasul? Bal antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Yang aku rindukan mereka yang tidak pernah melihat aku tapi beriman kepadaku. Mudah-mudahan yang hadir di mana saja berada pemirsa, itu yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah kita semua. Nah Ustadz Said Kutub, kalau kita dalami, pada saat Rasulullah masih ada di tengah-tengah umat, segala permasalahan terjawab karena langsung dijawab oleh Rasulullah. Pada saat beliau telah wafat, justru perpecahan mulai terjadi, dan yang sangat disayangkan dari Al-Quran itu sendiri menafsirkan yang salah, menafsirkan dengan gayanya masing-masing, sehingga tumbuh perpecahan hingga sampai saat ini. Bagaimana kamu menjawabnya ini? Baik, jadi kita sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu, lagi-lagi dipanggil orang beriman. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kita beriman kepada Allah dan Rasulnya dan ulil amri kita harus taat. Kemudian di saat terjadi perselisihan dikembalikan lagi kepada Quran dan Sunnah. Makanya kenapa kita terjadi perpecahan, tidak beriman kepada Allah, tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kata Nabi ada 73 golongan
yang terpecah belah. Satu yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kelompok kita, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing menyelamatkan dirinya dan sebagainya. Yang terpenting warna kulit kita, suku bangsa kita dan sebagainya. Yang membedakan kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi memegang Quran dan sunnah inilah yang benar. Kalaupun ada kekeliruan, ada kesalahan, coba ditinjau. Guru bisa salah, murid bisa salah. Bagaimana Quran dan sunnah menilainya? Nah ini diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak akan terjadi kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Fadilah yang akan dijawab oleh Ustadz Said Kutub. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Al-Habsi dari Perempuan Front Pemuda Muslim Maluku. Yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana hadis yang menerangkan sifat syirik, dengki terhadap sesama dan cara kita untuk menghindarinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memang sangat direpotkan dengan sifat-sifat seperti ini, syirik, dengki dan sebagainya. Ustadz Said Kutub. Baik Bunda, Masya Allah. Ini penyakit laki-laki biasanya ya. Kalau ibu-ibu di sini tuh solehah semua. Ya Bu, kalau tetangga laki-laki yang ngeselin, kalau belum wafat jangan dikubur ya. Ya baik. Jadi kata Nabi, ini kita panduannya Quran dan sunnah. Ya, para ulama, imam mazhab juga kalaupun ada kekeliruan, kesalahan dikembalikan kepada Quran dan sunnah. Salah jangan diikuti siapapun. Yang maksum, yang terlindung dari dosa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya punya salah, kita punya salah dan sebagainya. Saatnya kita dinasihati orang, gantian kita menasihati orang dan sebagainya. Yang terbaik teladan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad, ghibthah ya, kecuali dua hal. Dua doang Bunda, berapa? Dua doang. Orang yang diberikan ilmu lalu dia mengamalkan ilmunya. Orang yang mempelajari Quran, mengamalkan Quran dan mendakwahkan Al-Quran siang dan malam, boleh kita iri kepada orang ini. Boleh Bu. Ahli ilmu. Kemudian dia mengamalkan ilmunya, mendakwahkan ilmunya. Kemudian yang kedua adalah orang yang diberikan harta, kemudian dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh enggak? Boleh. Selebihnya enggak boleh. Ada sahabat tadi yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia? Amalnya perasaan biasa-biasa aja. Ternyata amalan unggulannya yang dia sudah mendapatkan sertifikat surga sebelum dia wafat, apa yang dilakukan? Saat menjelang tidur dua hal yang dilakukan. Dicabut kedengkian dirinya kepada orang lain. Yang kedua adalah dia memaafkan kesalahan saudaranya. Masya Allah. Kadang-kadang kan kita susah ngelihat orang senang, senang ngelihat orang susah. Wow, lu bahagia banget kayaknya Bunda. Tetangga renovasi rumah kita yang sesak, bener gak? Tetangga punya mobil kita yang jantungan, bener gak? Itu bukan mobil dia Bunda, itu mobil orang. Dia petugas supir. Itu mobil sewaan. Jadi jangan khawatir, namanya rezeki. Ini namanya apa Bunda? Ini namanya apa nih? Jari, Masya Allah. Duit bukan segala-galanya. Segala-galanya butuh duit. Duit tidak dibawa mati. Zaman now gak punya duit seperti orang. Jadi jangan khawatir Bunda. Jadi iri kita, ghibthah kita hanya yang dua hal yang tadi. Yang lain sudah gak usah dipikirkan, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Ustadz Said Kutub, kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk yang sangat unik dengan beban yang begitu berat. Apalagi ditambah beban dititipkan sifat-sifat buruk di dalam dirinya. Bahkan Allah dalam sebuah ayat mengatakan ketika di akhirat nanti akan dicabut sifat iri dengki. Bagaimana kita masih bisa menciptakan persatuan yang sempurna ketika sifat-sifat ini masih menempel dalam diri manusia? Jadi manusia diberikan potensi itu ada dua hal. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diberikan potensi kefasikan dan ketakwaan.
Manusia itu di tengah-tengah, kanan malaikat, kiri setan. Malaikat itu mustahil melakukan dosa, setan itu mustahil melakukan kebaikan. Manusia di tengah-tengah, dia bisa berbuat baik, bisa berbuat dosa. Kalau hawa nafsunya dijaga, takutnya kepada Allah hebat, mampu mengalahkan derajat malaikat. Itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau mengikuti hawa nafsunya, mereka lebih rusak daripada binatang. Ulaika kal an'am balhum adol. Saya coba tanya, bahkan menurut saya manusia lebih rusak daripada setan. Percaya nggak ya Bunda? Percaya nggak? Setan ngaku-ngaku sebagai Tuhan nggak? Nggak pernah. Tapi manusia pernah. Coba saya tanya, setan pernah nggak bunuh tembak ajudannya sendiri? Pernah nggak? Manusia ada nggak? Coba saya tanya, manusia pernah nggak? Atau setan dulu deh. Setan pernah nggak cekek banting tendang istrinya sampai ke kamar mandi? Tapi manusia ada nggak? Nauzubillah min. Ini bapak-bapak paham semua kayaknya nih. Kalau ibu-ibu di sini nggak ada yang paham. Nah jadi begitu manusia. Makanya kata setan, aku berlindung dari godaan manusia yang teruntuk. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita harus menjaga diri kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini, dan jangan lewatkan Anda juga bisa menyaksikan Damai Indonesiaku di setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Zulhak dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadi Maur tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فثق اللهم رابطتها وادم مدها واهدي سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كننا من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.